Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanda Cynthia dengan NIM 2301010007. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi tentang peminjaman buku perpustakaan berbasis web. Peminjaman buku berbasis web, penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan untuk mempermudah proses peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Sistem ini dirancang untuk menggantikan sistem manual yang sering menimbulkan permasalahan seperti kehilangan data, keterlambatan pengembalian, dan kurangnya transparansi dalam laporan. Selanjutnya ada metodologi waterfall. Software Development Life Cycle atau disebut dengan SLDC atau sering disebut dengan model proses perangkat lunak merupakan proses pengembangan atau mengubah suatu dalam perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak. Sedangkan definisi lain menyatakan model proses perangkat lunak atau disebut juga paradigmen rekayasa perangkat lunak adalah suatu strategi pengembangan yang memadukan lapisan proses, metode, dan alat serta tahap-tahap genetik. Model proses untuk rekayasa perangkat lunak dipilih berdasarkan sifat proyek dan aplikasi, metode dan alat yang digunakan, serta pengendalian dan hasil yang diinginkan. Dari Edi Prasetyo Nugroho 2009-17. Selanjutnya ada tahap pengembangan analisis kebutuhan perangkat lunak. Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan user atau pengguna. Tujuannya mengubah sistem yang sudah ada, yaitu sistem manual, menjadi terkomputerasi. Kebutuhan pengolahan data yang masih dilakukan secara konvensional dan masih membutuhkan waktu yang lama perlu dibuat menjadi sebuah sistem yang dapat menangani data dengan cepat dan dapat diakses setiap saat. Kemudian analisis kebutuhan perangkat lunak juga untuk mengidentifikasi kebutuhan yang ada pada sistem informasi perpustakaan meliputi kebutuhan software dan hardware. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu observasi dan wawancara langsung dengan pustakawan di perpustakaan SMK Muhammadiyah Yogyakarta. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung proses regulasi di perpustakaan. Hasil yang dapat berupa spesifikasi yang dibutuhkan dalam pengembangan software. Selanjutnya ada desain sistem. Desain sistem merupakan gambaran dari analisis kebutuhan. Desain sistem meliputi Unified Modeling Language atau UML, basis data atau database, dan tampilan atau user interface. UML merupakan pemodelan mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks sebagai penjelas diagram. Proses desain sistem menggunakan UML ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dari sisi admin, siswa, dan tamu. Sebagai admin akan memiliki hak akses sepenuhnya mengenai fungsi dan fitur sistem yang akan dibuat berdasarkan kebutuhan sebagai admin dalam pengelola sistem. Siswa hanya menjadi pengguna yang memiliki beberapa fungsi tertentu dan memiliki hak akses yang terbatas. Sedangkan tamu hanya menjadi pengguna biasa yang hanya dapat mengakses sistem informasi dan memiliki hak akses yang sangat terbatas. Selanjutnya ada contoh dari waterfall analisis kebutuhan dan desain sistem.
Selanjutnya ada desain basis data. Desain basis data untuk sistem peminjaman buku perpustakaan berbasis web melibatkan beberapa langkah termasuk identifikasi entitas, atribut, dan relasi antara entitas tersebut. Berikut adalah rincian desain basis data yang lebih mendalam. Satu, ada entitas dan atribut. A, entitas, satu pengguna, ID pengguna, nama, alamat, telepon, email, tanggal, daftar. Yang kedua ada buku, ID buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, kategori, dan jumlah stok. Selanjutnya ada satu, peminjaman. Ada ID peminjaman, ID pengguna, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, status peminjaman dan dikembalikan, ID kembali, ID peminjaman, tanggal dikembalikan, dan denda. Yang ketiga ada kategori atau opsional. Di sini ada ID kategori, nama kategori, ada relasi, pengguna, peminjaman, kategori buku, diagram. Untuk menggambarkan struktur basis data, Anda dapat menggunakan diagram R. Berikut adalah penggunanya, ada memiliki relasi satu ke banyak dengan peminjaman buku, memiliki relasi satu ke banyak dengan peminjaman jika menggunakan kategori, memiliki relasi satu ke banyak dengan kategori. Selanjutnya ada peminjaman, memiliki relasi satu ke satu dengan kembali. Selanjutnya ada contoh desain basis data. Lalu ada contoh activity diagram, ada contoh activity buku data, ada contoh activity data anggota, ada contoh activity diagram transaksi peminjaman buku, ada contoh activity pengembalian buku, ada contoh use case, ada contoh ERD, ada contoh LRS diagram,